Bentar ya. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di malam hari ini tanggal 6 Desember tahun 2023 di penghujung tahun 2023 yang kami nanti-nantikan sekali, menghitung mundur bulan Ramadan. Masya Allah, kalau nggak salah tinggal 90 hari sekian gitu ya, tinggal 95 hari atau 96 hari menuju ke hari pertama bulan Ramadan. Waduh, sepertinya sudah tidak sabar gitu ya. Kemudian kita berjumpa kembali di malam hari ini di program yang kita nantikan, insya Allah ya. Tentunya dinantikan. Saya jamin, yakin dinantikan. Kalau nggak dinantikan, nggak ada pertanyaan masuk. Tandanya banyak tuh pertanyaan masuk, alhamdulillah. Nah, dinantikan program live interaktif Jalan Lurus dalam kurung akidah, program akidah, tanya jawab akidah bersama Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Nah, Ustadz juga sudah meluangkan waktu dan alhamdulillah Ustadz juga sudah membersamai kita. Walaupun tidak secara fisik di studio Fatwa TV di Jakarta, namun beliau standby di kampus atau di ma'had beliau di Riyadhus Shalihin di Pandeglang, begitu ya. Pandeglang, Banten, Serang ya, kalau nggak salah gitu ya, daerahnya itu. Kemudian kita masih mencoba mengajak lagi kabar gembira. Kami ajak teman-teman atau pemirsa semua untuk ta'awun ya, menabung di langit bersama kami untuk dakwah, ta'awun dakwah Islam di nomor rekening yang tertera di layar. Baik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, semoga kami tinggal menunggu konfirmasinya, kabar baiknya. Barakallahu fikum. Semoga dapat dapat memberikan manfaat yang lebih untuk kita di dunia pun maupun di akhirat. Sekarang kita coba sapa ustadznya, tidak berpanjang waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi sehat. Kami sehat di sini. Teman-teman semua sehat. Ya alhamdulillah. Baiklah, alhamdulillah, masya Allah, kami bersyukur kepada Allah. Kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya di tengah malam hari. Seharusnya sholat habis, kalau sunnahnya habis sholat saya itu tidur kata Rasulullah, tapi masih menjawabkan pertanyaan di Fatwa TV. Alhamdulillah, kita senang sekali dan pertanyaan cukup deras masuk ke Fatwa TV dan ya pertanyaan-pertanyaan yang boleh dibilang spesifik, insya Allah seperti itu yang ditanyakan kepada antum, yaitu mengenai tema akidah atau keimanan, begitu ya, begitu Ustaz. Untuk pertemuan malam ini seperti biasa, kami biasakan untuk kami ingin mendapatkan sedikit dari secuil dari apa yang akan antum utarakan, antum wasiatkan bagi kami. Tentunya wasiat kebaikan untuk kami semua di sini. Barakallahu fikum Ustaz untuk waktunya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu di antara dosa yang di zaman sekarang banyak tersebar, bahkan diminati oleh banyak kalangan, baik mereka yang tinggal di kota maupun yang ada di desa, yaitu masalah perjudian. Perjudian dalam segala bentuknya, ada yang offline, ada yang online. Berita dan juga kabar yang menyedihkan tentunya setiap muslim yang di dalam dirinya ada kecemburuan. Kenapa demikian? Karena ini adalah termasuk dosa. Dalam sebuah ayat Allah SWT
mengharamkan yang dinamakan dengan judi. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya al-khamr, yaitu minuman keras yang memabukkan, wal maisir, dan juga perjudian, wal ansab, dan berhala-berhala, dan maksudnya adalah penyembahan terhadap berhala, wal azlam, dan juga mengundi dengan anak panah, rijsum min amali syaitan. Itu semua adalah kotoran dari perbuatan syaitan, sesuatu yang najis, sesuatu yang sangat buruk, termasuk perbuatan syaitan. Maka ini menunjukkan bahwasanya perjudian ini adalah termasuk amalan syaitan, termasuk yang diharamkan karena dinisbahkan, disandarkan kepada syaitan. Fajtanibuhu, maka hendaklah kalian menjauhi yang demikian. Ini juga menunjukkan larangan Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjauhi perkara-perkara tersebut, termasuk diantaranya adalah perjudian. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Kalau kita ingin beruntung, maka jauhi dosa-dosa tersebut. Innama yuridu syaitanu ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a bil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fa hal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan menginginkan untuk menjerumuskan, memasukkan di antara kalian permusuhan dan juga saling membenci satu dengan yang lain. Fil khamri wal maisir, di dalam minum minuman keras, di dalam perjudian, syaitan menjadikan itu sebagai perantara untuk menjadikan manusia saling bermusuhan satu dengan yang lain. Dalam perjudian, maka yang kalah akan merasa benci kepada yang menang. Kemudian di dalam khamr, dalam minuman keras juga demikian. Ketika seorang kehilangan akal, maka dengan mudahnya dia akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan itu semuanya mencegah kalian dari mengingat Allah SWT. Yang di dalam mengingat Allah SWT itu ada ketenangan. Tapi ketika seorang sudah kecanduan dengan khamr, kecanduan dengan perjudian, maka dia akan sangat sedikit sekali mengingat Allah SWT, sehingga hidupnya menjadi tidak tenang karena jauh dari zikrullah. Wa 'anis shalah, demikian pula menghalangi kalian dari salat, karena salat memiliki waktu yang terbatas dan diharuskan dalam keadaan seseorang berakal. Maka sengaja syaitan menjadikan atau membisikkan kepada seorang untuk minum minuman keras supaya hilang akalnya, supaya dia tidak sholat. Dan dalam perjudian juga demikian, menjadikan seseorang ketika dia sudah mulai berjudi dan datang waktu sholat, maka dengan mudahnya dia mengundur-undur waktu sholat, bahkan sampai keluar dari waktu yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Yeah. Yang jelas, ketika Allah SWT melarang, pasti di sana ada
mudarat apabila seseorang melanggarnya. Dan di dalam perjudian ini mudaratnya besar sekali. Dan di zaman sekarang banyak orang-orang yang memanfaatkan lemahnya iman dan lemahnya ekonomi, diiming-imingi dengan perjudian seperti ini. Dan banyak orang yang menjadi korbannya sehingga mereka kecanduan dan berimbas kepada hartanya ketika dia berangan-angan seandainya dia mendapatkan kemenangan dalam perjudian tadi, yang sebelumnya dia punya 1 juta menjadi 3 juta, dari 3 juta menjadi 9 juta, maka sebagian mereka ada yang sampai berhutang, ada di antara mereka sampai menjual mobilnya, menjual rumahnya, menjual motornya, sehingga ada di antara mereka yang sebelumnya dia adalah orang yang kaya, akhirnya dia jatuh miskin. Sebabnya adalah terlilit hutang. Sebabnya adalah karena perjudian. Bahkan yang lebih parah daripada itu, ada di antara mereka yang sampai terganggu kejiwaannya, sampai gila, sampai hilang akalnya, karena sudah sangat kecanduan dengan perjudian. Nah, tentunya ini semua adalah di antara mudarat berjudi, dan seorang muslim yakin bahwa di balik apa yang diharamkan oleh Allah SWT ini adalah pasti di sana ada mafsadah, dan hendaklah kita hati-hati karena perjudian bisa dilakukan dengan online, bisa dilakukan dengan HP. Hati-hati dengan anak-anak kita, saudara-saudara kita, jangan sampai mereka terjerumus ke dalam dosa ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya, bahwa kita terus berhati-hati Ustaz ya, terutama mudah sekali untuk mengakses maksiat-maksiat seperti itu zaman sekarang ya Ustaz ya, masuk ke dalam kamar kita Ustaz, seperti itu, di kamar-kamar. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Tentunya semoga pemirsa bisa mengambil ibrah dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Roy. Nah Ustaz, sepertinya kita bisa masuk dari pertanyaan pertama nih yang datang dari Miftah di Maluku Utara, Kota Ternate. Begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Roy izin bertanya Ustaz, bagaimana jika kita lupa dengan detail nazar? Bagaimana jika kita lupa dengan detail nazar kita di masa yang lalu? Apakah cukup membayar kafarah tanpa harus menunaikannya, atau harus sebaiknya bagaimana? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Kalau memang seseorang lupa, maka dia mengambil sesuatu yang berhati-hati. Misalnya seseorang lupa apakah dia nadarnya 3 hari atau 5 hari, maka dia lebih berhati-hatinya dia berpuasa 5 hari. Oh gitu. Ini untuk lebih berhati-hatinya. Dan di dalam Al-Quran, doa orang-orang yang beriman mengatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau adab kami seandainya kami lupa atau kami bersalah. Yeah. Dan Nabi SAW mengatakan, Innallaha tajawaza li an ummatil khata' wa nisyana wa mastukrihu alaih. Sungguhnya Allah SWT mengampuni, memaafkan untuk umatku apa yang dilakukan karena kesalahan atau lupa atau dipaksa. Ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, seperti itu ya. Jadi yang kita lakukan itu jadi mengambil yang
yang lebih banyaknya ya Ustaz ya. 10 apa 8 ya? 10 kita ambil gitu Ustaz ya. Begitu ya Ustaz ya. Iya. Puasanya mengganti puasa begitu, barakallahu fikum. Seperti itu ya Bapak Miftah yang di Maluku Utara Ternate, seperti itu saran dari Ustaz Roy mengganti memilih yang untuk alangkah hati-hatinya lebih banyak begitu ya. Menggantinya dengan lebih banyak kalau memang nazarnya adalah mengenai puasa. Kemudian pertanyaan berikut datang dari telepon. Alhamdulillah, coba kita nantikan ini. Telepon yang masuk dari siapa dan di mana? Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Halo. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, kita nantikan sebentar, bersabar karena yang menelpon juga sudah bersabar menunggu teleponnya sudah diangkat. Mungkin ada sedikit ini teknis. Iya, sekarang bisa insya Allah. Dari Sabarani di Kota Padang, Bapak Ibu Sabarani. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh iya, Bapak Sabarin. Bapak Sabarani. Ya. Bisa kami mohon untuk mengecilkan volume untuk mendengarkan acara kami. Apa dengarkan di mana? Di handphone atau di televisi? Dikecilin dulu volumenya. Ya. Gitu. Nanti bicara dengan Ustadz Roy melalui telepon saja ya. Ya, makasih. Tafadhol, silakan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ana dari Padang Ustaz. Ya. Masya Allah. Fadal. Ana mau tanya ini Ustaz. Yang pertama, bagaimana itu hukumnya orang yang bunuh diri itu Ustaz? Apakah dia matinya kekal nanti di satu tempat? Dan yang keduanya, apakah ada doa untuk orang yang mati bunuh diri itu Ustaz? Cuma sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sabarani, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Kami nantikan lagi telepon-telepon berikutnya. Ya, semakin sering insya Allah semakin baik. Tafadhol Ustadz, bisa dipahami pertanyaannya jelas ya suaranya Pak Sabarani. Tafadhol Ustadz. Baik. Tentang masalah bunuh diri, maka ini adalah termasuk diharamkan di dalam agama kita dan termasuk dosa besar. Dan Allah SWT mengatakan wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Dan jiwa yang Allah SWT berikan kepada kita, maka ini adalah milik Allah SWT, sehingga tidak boleh seseorang semena-mena membunuh dirinya sendiri. Sehingga datang di dalam sebuah hadis ancaman bagi orang-orang yang membunuh dirinya sendiri, orang yang membunuh dirinya dengan pisau, maka kelak di hari kiamat dia akan disiksa dalam keadaan dia menusuk-nusuk dirinya dengan pisau tersebut. Maka ini semua menunjukkan bahwa bunuh diri di dalam agama Islam ini adalah termasuk dosa besar. Dan kita tahu bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia membawa dosa besar dan dia adalah seorang muslim, Ya. maka kelak di hari kiamat dia di bawah kehendak Allah SWT. Kalau Allah SWT menghendaki, maka Allah SWT akan mengampuni dosa tersebut. Ya. Dan kalau Allah SWT menghendaki, maka Allah tidak mengampuni dosa tersebut, dan orang tersebut akan diazab di dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya, dan kelak akan dikeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga karena dia adalah seorang muslim. Ini tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah pelaku dosa besar yang meninggal dalam keadaan dia belum bertobat dari dosa besar tersebut. Jadi dia seorang muslim, seorang yang beriman tetapi kurang keimanannya. Dia adalah seorang yang beriman tetapi kurang keimanannya, bukan orang yang keluar dari agama Islam. Dan bukan pula orang yang sempurna keimanannya. Dia adalah seorang yang beriman, statusnya adalah seorang muslim,
tetapi kurang keimanannya dengan sebab dosa yang dia lakukan. Kemudian yang kedua tentang masalah doa, maka secara umum kita mendoakan ampunan untuk setiap muslim dan juga muslimah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang Islam, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita. Ketika kita berziarah kubur, maka kita mendoakan keselamatan untuk orang-orang yang beriman. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Semoga keselamatan atas kalian wahai penduduk negeri dari kalangan orang-orang Islam maupun orang-orang yang beriman. Wa inna insyaallahu lalahiqun. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Aku memohon untuk kami dan juga untuk kalian al-afiyah. Kita mendoakan dengan keselamatan, al-afiyah untuk orang-orang Islam yang dikuburkan di kuburan tersebut atau di tempat tersebut. Jadi doa yang bisa kita panjatkan di antaranya adalah doa ampunan dan juga doa rahmat. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Jadi seseorang yang bunuh diri akan disiksa di neraka dengan cara seperti dia membunuh dirinya sendiri, begitu Ustaz ya. Ya, semoga kita dapat mengambil ini, mengingat-ingat itu ancaman Allah seperti itu. Dan sudah masuk telepon baru, coba kita sapa dari Ibu Rosmini di Pacitan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, silakan Ibu Rosmini, apa kabar Ibu? Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Ya, ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Roy, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, anak saya itu bermaksud baik, mengajak teman-temannya yang selalu mempercayai dengan jimat keris atau ya sebangsanya itu, juga baju yang ditulisi Arab di dalamnya itu, supaya tidak dipercayai untuk apa ya dipercayai begitu saja. Terus dikumpulkan di rumahnya. Tapi yang saya pikir itu kadang-kadang itu kalau dia itu sedang sakit, kadang-kadang juga anaknya sering sakit, itu kok saya klenis apa ya keris itu ya, tapi itu namanya kan sudah syirik. Tapi untuk menghilangkan jimat-jimat itu bagaimana sebaiknya? Terus yang kedua, keluarga saya juga ada yang belum atau tidak mau nikah. Itu menurut Al-Quran atau hadis Nabi, bagaimana nasibnya? Juga tetangga saya itu banyak yang belum dikasih jodoh. Bagaimana besok di akhirat nasibnya beliau-beliau ini? Ada yang sampai sudah pensiun, juga ada sampai sudah meninggal dunia. Terima kasih jawabannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol Ustaz. Baik, untuk yang pertama tentunya masalah jimat, tentunya ini adalah perkara yang diharamkan di dalam agama Islam. Nabi SAW mengatakan, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan sebuah tamimah, sebuah jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Baik di sini digantungkan, dikalungkan, disabukkan, atau ditaruh di lemari atau apa saja, bahkan yang ditanam di dalam tubuh, maka ini semua adalah tamimah, dan di dalam agama Islam yang demikian adalah diharamkan, bahkan termasuk kesyirikan. Kalau dia meyakini bahwa itu hanyalah sebagai sebab keselamatan atau
mendapatkan manfaat, sementara dia meyakini bahwa Allah SWT dialah yang melindungi, memberikan manfaat, memberikan rezeki, dan jimat tersebut hanya sebagai sebab, maka ini adalah syirik yang kecil. Tapi kalau sampai dia meyakini bahwa jimat itulah yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari mudarat, maka ini termasuk syirik yang besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Maka kewajiban seorang muslim apabila dia sudah memiliki atau pernah memiliki, hendaklah dia menghilangkan, menghancurkan benda-benda tersebut, dibuang, dibakar, karena itu tidak memberikan manfaat, bahkan itu yang memberikan mudarat, yang menjadikan kita termudarati. Bukan kita semakin kuat, justru malah kita semakin lemah dengan barang-barang tersebut. Seorang muslim bertawakal hanya kepada Allah SWT. Ya. Dia ingin mendapatkan rezeki laris, maka ya dia berdoa kepada Allah. Dia melakukan berbagai usaha yang menjadikan dagangannya laris. Bagaimana dia memperbaiki mutu, bagaimana dia memasarkan barang tersebut, bagaimana dia jujur dalam kualitas barang tersebut, bagaimana dia mencari tempat yang strategis, dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh seorang muslim, bertawakal kepada Allah, bukan dengan menggunakan barang-barang seperti itu. Dan dikhawatirkan ketika seseorang bermuamalah dengan barang-barang seperti itu, keris yang keramat, keris yang berisi, dan kita tahu bahwasanya ini semua adalah muamalah dengan jin. Muamalah dengan jin, dan jin, syaitan, mereka adalah musuh bagi manusia. Jin yang kafir, syaitan ini adalah musuh bagi manusia. Tentunya dia akan berusaha untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah SWT, mengganggu mereka. Ya. Sehingga sekali lagi jalan keluarnya adalah dibakar atau dibuang. Nah, kemudian yang Kedua, tentang ada keluarga, sanak keluarganya yang belum menikah atau tidak mau menikah. Ini bagaimana pertanggungjawabannya nanti ketika di akhirat? Bagaimana mungkin hukum nikah itu sendiri? Tafadhal Ustaz. Ya. Pernikahan ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Ya. Beliau pernah datangi rumah beliau oleh 3 orang sahabat dan bertanya kepada istri Nabi SAW tentang ibadah Nabi SAW. Ketika dikabarkan kepada mereka, maka seakan-akan mereka menganggap ini ibadahnya kok sedikit, dan mereka mengatakan, ya ini kan beliau sedikit karena beliau adalah seorang Nabi yang sudah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang. Adapun kita kan belum ditanggung, belum dipastikan apakah dosanya diampuni atau tidak. Sehingga sebagian mereka ada yang mengatakan saya tidak akan nikah. Sebagian yang lain mengatakan saya akan puasa terus. Sebagian yang lain mengatakan saya akan puasa terus, sholat malam, saya tidak akan tidur. Maka Nabi SAW ketika mendengar yang demikian, beliau datangi dan berkata kepada mereka, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, tetapi aku menikah. Aku berpuasa dan aku terkadang tidak berpuasa. Aku sholat dan aku tidur. Artinya di malam hari ada waktu untuk sholat dan ada waktu untuk tidur. Kemudian beliau mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Maksudnya adalah bukan termasuk orang yang mengikuti jalanku. Ini menunjukkan bahwa saya menikah ini adalah sunnah Nabi SAW. Kan para nabi
para nabi mereka dahulu menikah, mereka memiliki anak, dan hikmah dari pernikahan bagi orang yang berpikir maka banyak maslahat manusia kita lihat. Sebabnya adalah karena di sana Allah SWT mensyariatkan adanya pernikahan, dan di antara hikmahnya adalah ketenangan jiwa. Allah SWT mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT menciptakan untuk kalian dari diri kalian para istri yang kalian tenang kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya di antara hikmah pernikahan adalah ketenangan jiwa, dan ketika seorang suami, seorang laki-laki dia memiliki ketenangan, maka dia akan lebih produktif, dia akan lebih bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Berbeda ketika seorang laki-laki dia dalam keadaan dia tidak tenang, banyak yang dipikirkan, sehingga menjadikan dia mungkin berpikir untuk melakukan sesuatu yang diharamkan dan berbagai hikmah yang lain. Tapi apakah dikatakan bahwasanya orang yang tidak menikah kemudian dia pasti berdosa? Tidak ya, karena menikah di sini ada beberapa keadaan. Ada keadaan di mana menikah itu hukumnya wajib. Ketika seorang memiliki kemampuan dan dikhawatirkan dia terjerumus ke dalam perzinahan, maka dalam keadaan demikian dia diwajibkan untuk menikah. Tapi kalau tidak sampai demikian, maka hukumnya adalah disunnahkan. Sehingga seandainya dia tidak menikah sampai dia meninggal dunia, maka bukan berarti dia kemudian batal keislamannya atau terancam dengan neraka. Tidak ya. Menikah ini ada beberapa hukum sesuai dengan keadaan. Ada menikah yang hukumnya sampai pada kewajiban. Ya. Ketika seorang mengkhawatirkan dirinya terjerumus ke dalam perzinahan, Ya. dan dia memiliki kemampuan, maka dalam keadaan demikian dia harus menikah. Ya. Untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan dosa tersebut. Tapi kalau misalnya tidak sampai demikian, tidak sampai khawatir dirinya terjerumus ke dalam perzinahan, maka dalam keadaan seperti ini menikah baginya adalah sesuatu yang dianjurkan. Sehingga sekali lagi tidak dikatakan secara mutlak begitu saja bahwa orang yang tidak menikah dia berdosa, Ya. terus dikhawatirkan nasibnya di akhirat. Ya. Tidak ya. Jadi Tidak. masing-masing dari individu ini memiliki keadaan yang berbeda. Dan di sana ada ulama yang diketahui bahwasanya beliau belum menikah. Oh, ya, Dan meninggal dalam usia yang cukup muda seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita tahu beliau adalah seorang ulama, seorang imam, dan karangan-karangan beliau luar biasa banyaknya dan juga manfaatnya. Dan beliau termasuk di antara ulama yang belum menikah, meninggal dalam keadaan belum menikah. Allah Ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Jadi tidak mengapa tidak menikah, tapi ada syarat-syaratnya, ketentuan di situasinya, mungkin kurang mampu atau tetap masih bisa menahan diri agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar seperti zina, seperti itu boleh tidak menikah. Nah, kemudian ini ada telepon masuk. Nah, kita coba sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Coba kita nantikan dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari
Yodi. Dari Umu Yodi di Pekanbaru. Barakallahu fikum Ibu Barakallahu fik. Yes, kemudian silakan Ibu, apa yang mau disampaikan ditanyakan kepada Ustaz Roy, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, seperti ini Ustaz. Bila kita modalkan umroh anak kita yang sudah meninggal, terus biasanya kan dibacakan niatnya itu saat kita mau tawaf. Kalau seandainya dari mula keberangkatan dari rumah kita mulai membacakan niat itu, boleh nggak Ustaz? Dengan maksud supaya ketika kita memulai ibadah itu dari rumah, itu sudah mengalir pahala kepada dia Ustaz. Nah, seperti itu. Terus yang kedua Ustaz, bagaimana hukumnya kalau membadalkan umroh, yang dibadalkan itu laki-laki, sementara yang membadalkan itu perempuan Ustaz? Begitu ya. Itu pertanyaannya. Itu saja Ibu. Ya. Ya, terima kasih sudah bertanya ke Fatwati. Assalamualaikum. Wah, iya Ibu, terima kasih banyak. Baiklah, Ustaz Roy, apakah bisa dimonitor pertanyaannya jelas? Ya. Baik, silakan Ustaz. Pertanyaan yang pertama tentang masalah membadalkan anaknya yang sudah meninggal dunia. Iya. Dan seseorang sejak dia keluar dari rumahnya, dia sudah niatkan dengan tujuan supaya ibadahnya ini segera mengalir kepada anaknya semenjak dia keluar dari rumahnya. Ya. Allah alam, untuk masalah badal umrah, maka sebagaimana kita tahu di sana ada dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya badal umrah. Sebagaimana di sana ada badal haji, di sana juga ada badal umrah, yaitu seseorang mengumrahkan orang yang bisa diumrahkan, seperti misalnya orang yang sudah meninggal dunia atau orang yang masih hidup cuma dia sudah tidak bisa lagi ke Mekah, baik karena tua atau karena sakit yang menurut dokter yang terpercaya ini sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Maka dalam keadaan demikian boleh seseorang untuk mengumrahkan orang yang demikian keadaannya. Yeah. Dan yang namanya umrah itu amalan yang pertama dilakukan adalah niat. Niat untuk masuk ke dalam ihram. Maka wallahu ta'ala alam, karena amalan yang pertama adalah niat, sehingga mulai dari situlah dia niatkan bahwasanya umrahnya adalah untuk si fulan, anaknya. Jadi yang mengalir kepada anak tersebut adalah amalan umrahnya. Dan amalan umrah itu dimulai dari niat. Dan niat yang sunnah itu adalah dilakukan menjelang miqat. Menjelang seseorang melewati miqat. Disitulah dia melakukan niat. Adapun seseorang dari semenjak keluar dari rumahnya, niatnya sudah seluruh ibadah yang dilakukan adalah untuk anaknya, maka wallahu alam ini tidak benar. Tapi semenjak dia niat ihram, ya ketika dia di miqat, disitulah pahala untuk anaknya, karena dia memang niatkan umrahnya untuk anaknya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Iya. Adapun yang kedua tentang mengumrahkan lawan jenis, maka tidak masalah. Seorang laki-laki mengumrahkan perempuan atau seorang perempuan mengumrahkan laki-laki, tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Jadi tidak masalah ya Ustaz ya, mengumrahkan saudara kita yang perempuan atau begitu ya. Barakallahu, atau sebaliknya. Kemudian ini pertanyaan kita masuk dari website kembali. Sekarang pertanyaan datang dari Vinsa Sukmara di Jakarta Timur, begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah seorang dokter bius.
saya ingin bertanya, kalimat apa yang paling baik untuk saya tuntunkan kepada pasien sebelum akhirnya pasien itu tertidur karena dibius? Karena sebelumnya saya selalu mengajarkan pasien untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alasannya karena semua hal bisa saja terjadi di meja operasi. Walaupun sebenarnya kondisi pasien sangat baik ketika sebelum dibius. Diperkirakan seperti itu. Insya Allah, dan juga diperkirakan insya Allah tidak akan terjadi masalah yang berat atau sampai menuju ke yang lebih fatal. Bagaimana dengan pertanyaan saya ini? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Wallahu a'lam. Tidak ada di sana dalil atau zikir tertentu ya dalam keadaan seperti itu, tapi yang jelas apa yang dilakukan oleh dokter itu sudah bagus ya, artinya dia mengingatkan sang pasien dengan Allah SWT, mengingatkan bahwasanya segala sesuatu mungkin terjadi, maka hendaklah seseorang memiliki persiapan, dan hendaklah kalimat yang terakhir yang dia ucapkan adalah kalimat yang baik. Maka ini bagus untuk menentukan bahwasanya kalimat tersebut adalah 2 kalimat syahadah. Maka wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas seorang mengingatkan saja, mengingatkan dan supaya pasien tersebut bertawakal kepada Allah SWT dan yakin bahwa semua dengan takdir Allah SWT, dan sampaikan aja secara umum adalah banyak berzikir, dan di antara zikir tersebut adalah 2 kalimat syahadah dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu ya. Dan Masya Allah, Ibu dokter Boyus ini begitu ini perhatian kepada pasiennya sehingga menuntun kalimat yang baik sebelum tidak tersadarkan diri oleh pengaruh obat bius. Kemudian ini kita nantikan sesaat karena ada telepon yang masuk. Coba sebentar. Ya, bisa langsung disambungkan ya. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari siapa sekarang penelponnya? Dari Ummu Zahra di Riau ya. Taib, silakan Ummu Zahra. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ummu Zahra, silakan Ibu ditanyakan ke Profesor pertanyaannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan ketika kita memiliki seorang anak perempuan, Ustadz, dan alhamdulillah telah tamat di suatu pesantren sunnah di Pekanbaru, dan dia ingin kuliah, Ustadz. Dan saya berkehendak kalau memang dia mau kuliah, dia kuliahnya itu di tempat yang seperti di SPDI Jember itu, akan tetapi dia yang menginginkan di tempat umum. Nah, bagaimanakah sikap seorang ibu terhadap anak yang seperti ini? Apakah seorang ibu itu harus menuruti kehendak anaknya, sementara kalau tempat kosnya itu aman, alhamdulillah, Ustaz. Tapi apakah boleh menyekolahkan anak di luar provinsi dari tempat kita, atau bagaimana sebaiknya, Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ummu Zahra, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV, dinantikan jawabannya ya. Tafadhal Ustaz Roy. Nah, pertama tentunya menuntut ilmu agama ini adalah amalan yang agung, baik untuk laki-laki maupun untuk wanita. Yeah. Kalau memang bisa diarahkan untuk mempelajari agama Allah SWT dan dengan harapan memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, untuk anak-anaknya kelak, maka tentunya ini adalah sebuah kebaikan. Yeah. Tapi seandainya seorang muslimah dia ingin mempelajari ilmu-ilmu umum, misalnya ilmu kedokteran atau gizi dan seterusnya,
maka mempelajari ilmu tersebut pada asalnya sesuatu yang diperbolehkan, sesuatu yang diperbolehkan. Namun tentunya untuk wanita, kita tahu di sana ada perkara-perkara yang harus diperhatikan terkait tentang tempat sekolahnya, supaya jangan sampai terjadi di sana fitnah atau sesuatu yang tidak kita inginkan. Maka cari tempat kuliah yang tidak ada di sana ikhtilat, campur antara laki-laki dan wanita. Ya, kemudian juga keadaan kuliah tersebut ini aman, tidak dikhawatirkan, dan syarat-syarat yang lain ini perlu diperhatikan. Dan kita sebagai orang tua tentunya bertanggung jawab dalam masalah ini. Jangan sampai kita bermudah-mudahan, dan sebagaimana kita tahu kita hidup di zaman yang seperti ini adalah sesuatu yang mengkhawatirkan. Dan berita sudah banyak, cerita-cerita sudah banyak, tentunya kita tidak merasa aman. Sehingga kalau memang sang anak berkeinginan untuk sekolah di tempat seperti itu, ya harus dipastikan itu adalah tempat yang aman dan tidak ada ikhtilat. Cara pengajarannya juga bagus. Adapun berada di luar provinsi, kalau memang safarnya ke sana ini ditemani oleh mahramnya, ketika dia pulang juga ditemani oleh mahramnya, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat bahwasanya seorang wanita ini diharuskan dia bersama mahram ketika dia safar, meskipun di sana ada teman-teman yang amanah ya, tapi tetap disyaratkan safar dalam keadaan dia bersama mahramnya. Kalau memang ketika dia pergi pulang bersama mahramnya, maka tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, seperti itu saja. Syaratnya adalah ditemani mahram, baik pergi maupun pulang. Kemudian kita coba masuk pertanyaan dari website ini. Semoga masih ada waktu, insya Allah. Taib. Masih ada 7 menit ya, Taib. Kemudian pertanyaan datang berikutnya dari Nur Arifah di Magelang. Dari Magelang, Kabupaten Magelang. Begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Roy. Izin bertanya Ustadz, di dalam rumah tangga seringkali ada percekcokan, dan ujung-ujungnya beberapa kasus suami melakukan KDRT, bahkan bisa sampai membunuh istrinya atau sebaliknya. Nah, apakah yang dibunuh dan yang membunuh itu sama-sama masuk neraka suami itu tersebut ya Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Iya, ini sesuatu yang tentunya sangat menjadikan sedih seorang muslim dan juga muslimah. Iya. Dan percekcokan, perselisihan pendapat di dalam rumah tangga ini sebenarnya adalah sesuatu yang lumrah ya, sesuatu yang biasa. Terkadang di dalam kehidupan seorang suami dan istri ada waktu di mana kesalahpahaman, salah ngomong, dan seterusnya. Cuma yang perlu dimiliki oleh seorang suami dan juga istri adalah bagaimana dia bisa bersikap yang benar dalam keadaan seperti itu. Kita tahu bahwasanya dalam Islam yang lebih baik adalah orang yang memulai salah. Kita tahu bahwa dalam Islam memaafkan itu adalah akhlak yang mulia. Kita tahu bahwa di dalam Islam kita diajarkan bahwa seorang laki-laki apabila dia melihat sesuatu yang kurang dari istrinya, kekurangan, maka hendaklah dia melihat kelebihannya. Karena dengan demikian akan menjadikan dia bersabar, akan menjadikan dia bisa menjaga rumah tangganya sehingga tidak pecah.
Apa yang ditanyakan sampai terbunuh. Maka tentunya orang yang membunuh inilah yang dia terkena dosa membunuh. Karena Allah SWT mengatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi. Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Menunjukkan bahwasanya membunuh ini adalah sesuatu yang dosa, bahkan dia adalah termasuk dosa besar. Sehingga kalau dia tidak bertobat, kemudian dia meninggal dunia, maka sebagaimana yang tadi kita sebutkan, dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah SWT menghendaki, maka diampuni, dan kalau Allah SWT menghendaki, maka tidak diampuni. Dan di sini ada hak dari orang lain, karena dia telah membunuh jiwa yang maksum, membunuh istrinya sendiri, maka di hari kiamat akan ada di sana kisos antara orang yang mendolimi dengan orang yang terdolimi. Dan penduduk surga masuk ke dalam surga, dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka kecuali sudah disempurnakan kisos di antara mereka. Adapun sang istri, kalau dia terbunuh dan sebelumnya tidak ada niat untuk membunuh, maka ya dia tidak terkena dosanya. Jadi yang sama-sama berdosa dan terancam masuk ke dalam neraka adalah ketika dua-duanya berniat untuk membunuh. Dan yang satunya lebih dulu. Yang satunya kalau dia punya kesempatan, dia juga akan membunuh. Maka di sini yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama terancam dengan neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti Ustaz, jadi kembali kepada niat tersebut ya, kepada dua orang yang dari pihak yang bertikai tersebut ya, bagaimana niatnya ya Ustaz ya. Karena Qabil dan Habil juga berbeda niatnya, dan Habil membiarkan saja ya Ustaz ya, tidak berniat untuk membunuh Qabil, begitu Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz atas pengetahuannya untuk kita semua di sini. Ya Ustaz, alhamdulillah dengan jawaban antum mengenai soal pertikaian rumah tangga yang berakhir dengan percekcokan hingga nauzubillah min dzalik, seperti mengakhiri nyawa seseorang, itu mentuntaskan acara kita tanya jawab di malam hari ini Ustaz. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi ilmu yang dititipkan kepada antum. Ustaz, bolehkah kami tutup acaranya Ustaz? Silakan Pak Panggi. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Masya Allah. Pemirsa Fatwa TV, nah rampung sudah, selesai sudah acara ini sementara. Insya Allah disambung lagi di pekan depan, di hari yang sama, malam yang sama ya, Rabu malam, di jam yang sama, Ustadz yang sama, insya Allah. Nah kemudian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.